Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari kelompok 5 kelas 12 MIPA 2 di sini hendak mempresentasikan LKPD turunan fungsi trigonometri. Anggotanya yaitu Ahmad Fatah Mumtaza absen 3, kemudian Ismail Ahmad Nabil absen 16, kemudian Muammar Husaini absen 18. Langsung saja ke isinya. Menentukan turunan fungsi trigonometri di X sama dengan C. Pertama-tama kita lengkapi terlebih dahulu tabel sudut istimewa itu dari sin X, cos X, dan tan X dengan sudut istimewanya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk sin dan cos agar mudah dihafal, nilainya selalu berkebalikan, di mana sin X itu sin 0 itu nilainya 0 dan sin 90 itu nilainya 1, cos 0 itu nilainya 1, namun cos 90 itu nilainya 0. Seperti dapat dihafalkan urutannya: sin 0 0, sin 30 derajat setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3. Kemudian cos X nya itu adalah kebalikan dari sin X nya, berurutannya kebalik. Kemudian tan X agar mudah diingat itu merupakan nilai sin X per cos X. Jadi kenapa tan X itu 0 itu karena sin X per cos X nya itu 0 per 1, dimana hasilnya sama dengan 0. Kemudian tan 30 itu setengah dibagi setengah akar 3, maka jadinya 1 per 3. Kemudian tan 45 derajat itu 1 karena setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Kemudian tan 60 derajat setengah akar 3 dibagi setengah, yaitu akar 3. Kemudian tan 90 tidak terdefinisi karena 1 dibagi 0. Langsung saja kita lanjutkan. Gunakan turunan trigonometri dan sudut istimewa untuk menyelesaikan soal-soal berikut. Dari nomor 2, jika fx sama dengan sin x ditambah cos x ditambah tan x, tentukan f aksen 0 atau turunan pertamanya. Jawabannya, f aksen x sama dengan cos turunan dari sin x itu cos x itu turunan min sin x, dan tan x itu turunannya sek kuadrat x, dimana sek kuadrat x itu turunannya adalah 1 per cos kuadrat x. Maka f aksen x nya yang 0 sama dengan cos 0 derajat dikurangi sin 0 derajat ditambah 1 per cos kuadrat 0. Jadi 1 dikurangi 0 ditambah 1 sama dengan 2. Di nomor 3, jika fx sama dengan sek x dikurangi cot x, tentukan f aksen dengan x nya pi per 4. Pi per 4 itu 45 derajat. Langsung saja kita f aksen x nya atau turunan pertamanya sek x, jadi 1 per cos x dikali tan x ditambah 1 per sin kuadrat x. Maka langsung saja kita masukkan pi per 4, 1 per cos pi per 4 dikali tan pi per 4 ditambah 1 per cos pi per 4, artinya 1 per akar 2 per 2 dikali 1 ditambah 1 per dalam kurung akar 2 per 2 kuadrat. Jadi 2 per akar 2 ditambah 2 sama dengan akar 2 ditambah 2. Kemudian nomor 4, jika fx sama dengan min tan x dikurangi sin x, tentukan f aksen sama dengan 0. Saya f aksennya 0 dengan x nya 0. Langsung saja kita turunkan. Min tan x itu turunannya min sek kuadrat x dikurangi cos x. Sek kuadrat x jadikan min 1 per cos kuadrat x, dan cos x nya tetap min cos x. Kemudian langsung kita masukkan saja dengan x sama dengan 0, 1 per min 1 per cos kuadrat 0 derajat dikurangi cos 0 derajat, itu sama dengan min 1 dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian nomor 5, diketahui fx sama dengan cot x dikurangi 2 sek x ditambah a cosec x, dan nilai f aksen 1/4 pi sama dengan 2. Tentukan nilai a. Ini saja kita turunkan. Itu cot x itu menjadi min cosec kuadrat x, min 2 sek x menjadi min 2 sek dikali tan x, kemudian a cosec dikali min cot x. Jadinya min 1 per sin kuadrat x dikurangi 2 dikali 1 per cos x dikali tan x ditambah a dikali 1 per sin x dikali min 1 per tan x.
Langsung saja kita masukkan dengan X nya sama dengan 1/4 pi min sama F min F 1/4 pi sama dengan min 1 per sin kuadrat 45 derajat dikurangi 2 dikali 1 per cos 45 derajat dikali tan 45 derajat ditambah A dikali 1 per sin 45 derajat dikali min 1 per tan 45 derajat. Karena tadi sudah diketahui F aksen dengan X nya sama dengan X nya 1/4 pi itu hasilnya 2, jadi di ruas kiri diisi 2 sama dengan min 2 dikurangi 2 akar 2 dikali 1 ditambah A akar 2 dikali min 1. Kemudian kita yang dipindah ruas dan dikurang, yang di ruas kiri jadi 4 sama dengan min 2 akar 2 dikurangi A akar 2. Kemudian yang A akar 2 ini akar 2 nya dipindah ke samping kiri, di 4 per akar 2 sama dengan min 2 min A. Kemudian disederhanakan jadi 2 akar 2 sama dengan min 2 min A, mana A sama dengan min 2 dikurangi 2 akar 2. Kemudian nomor 6, diketahui X sama dengan sin AX ditambah cos BX memenuhi F aksen 0 sama dengan B dan F aksen pi per 2A sama dengan min 1. Tentukan nilai A plus B. Kita jawab Fx sama dengan sin AX plus cos BX, dengan F aksen X nya kita turunkan, sin AX menjadi cos AX dikali A dan cos BX menjadi min sin BX dikali B. Jadi turunannya adalah A dikali cos AX dikurangi B dikali sin BX. Kemudian kita cocokkan F aksen yang isinya yang X nya sama dengan 0, A dikali cos A dalam kurung 0 dikurangi B sin B dalam kurung 0. Maka B sama dengan A dikali cos 0 dikurangi B sin 0. B sama dengan A dikali 1 dikurangi B dikali 0. B sama dengan A dikurangi 0, B sama dengan A. Di sini kita sudah mengetahui bahwa A itu sama dengan B. Kemudian kita cocokkan yang satunya juga dengan F aksen pi per 2A sama dengan A cos A dalam kurung pi per 2A dikurangi A sin A dalam kurung pi per 2A. Tadi sudah diketahui F aksen pi per 2A nya itu min 1 sama dengan A cos pi per 2 dikurangi A sin pi per 2. Di min 1 sama dengan A dikali 0 dikurangi A dikali 1. Min 1 sama dengan min A sama dengan 1. Jadi A itu sama dengan 1 dan dan B itu sama dengan A. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian yang selanjutnya, dengan menggunakan dalil-dalil yang berlaku pada turunan fungsi, turunan trigonometri, selesaikan permasalahan berikut bersama teman dalam satu kelompok. Jadi dalil pertama, jika K suatu bilangan konstan dan X sama dengan K, untuk setiap X maka F aksen X sama dengan 0. Turunan pertama dari bilangan biasa atau bilangan real itu selalu 0. Jadi contohnya ini di kegiatan 1, nomor 1 itu Fx sama dengan 2, kemudian nomor 2 Fx sama dengan min 5, nomor 3 Fx sama dengan 2/3. Itu mereka kalau diturunkan, di turunan pertamanya itu 0 semua. Jadi 2 itu turunan F aksen X nya itu 0, F aksen X dari min 5 itu juga 0, kemudian F aksen X dari 2/3 itu juga 0. Lanjut ke dalil kedua, jika N suatu bilangan bulat positif dan X sama dengan dalam kurung X dengan X adalah fungsi trigonometri, maka berlaku H aksen X sama dengan N dalam kurung Fx pangkat N min 1 dikali F aksen X. Sehingga kegiatan 2, tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Nomor 1 itu Fx sama dengan cos pangkat 3x. Yang saja kita turunkan, F aksen X sama dengan 3 dikali cos X kuadrat dikali min sin X. Sesuai dengan rumusannya tadi ya, H aksen X sama dengan N dalam kurung Fx pangkat N min 1 dikali F aksen X. Kemudian yang nomor 2, Fx sama dengan sek kuadrat X. Itu kalau diturunkan jadinya 2 sek X, pangkatnya hilang jadi pangkat 1 karena tadi sudah dipindahkan ke depan, dikali sek X dikali tan X.
Langsung saja ke kegiatan 3. Diketahui fx sama dengan sin kuadrat x, tentukan f aksen dengan x nya sama dengan pi per 3. Dan nomor 4, diketahui fx sama dengan tan pangkat 3x, tentukan dengan f aksen x nya pi per 4. Langsung saja nomor 3, fx sama dengan sin kuadrat x diturunkan jadi h aksen x itu 2 dikali sin x dikali cos x, jadinya sin 2x bila disederhanakan. Kemudian h aksen kita langsung masukkan saja x nya sama dengan pi per 3, di sin 2 dikali 60 jadi sin 180 yaitu 0. Nomor 4, fx sama dengan tan pangkat 3x, langsung saja kita turunkan jadi 3 dikali tan x kuadrat dikali sec x. Langsung kita masukkan saja x nya itu pi per 4 sama dengan 3 dikali tan 45 derajat kuadrat dikali sec kuadrat 45, jadi 3 dikali 1 dikali 1 per cos kuadrat 45, jadi 3 dikali 1 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian dalil ketiga, jika f adalah fungsi trigonometri dan k suatu bilangan konstan, untuk h dalam kurung x sama dengan k dikali dalam kurung x, berlaku h aksen x sama dengan k dikali f aksen x. Langsung saja ke kegiatan 4. Tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Itu nomor 1, y sama dengan 2 kali sin 3x. Nomor 2, y sama dengan 3 tan 8x. Seperti ketentuan yang berlaku, tentu saja y sama dengan 2 kali sin 3x, itu u nya sama dengan sin 3x dan v nya itu 3x. Maka u aksen itu menjadi cos 3x turunan dari sin, dan 3x itu turunannya v aksennya sama dengan 3. Sesuai rumusnya, y aksen sama dengan k dikali v aksen dikali u aksen sama dengan 2 dikali 3 dikali cos 3x, maka jadi 6 kali cos 3x. Dan nomor 2, y sama dengan 3 kali tan 8x, mana u nya itu tan 8x dan v nya itu 8x. Kemudian u aksen apa turunan dari tan 8x adalah sec kuadrat 8x, dan v aksen turunan dari 8x adalah 8. Maka y aksen sama dengan k dikali v aksen dikali u aksen, itu menjadi 3 dikali 8 dikali sec kuadrat 8x. Hasil akhirnya adalah 24 dikali sec kuadrat 8x. Masih dengan dalil yang sama di kegiatan 5. Nomor 3, diketahui fx sama dengan min tan 3x, tentukan f aksen dengan x nya 2pi per 3. Dan nomor 4, diketahui fx sama dengan setengah kosekan 2x, tentukan f aksen turunan pertama dengan x nya pi per 8. Tentu saja yang nomor 3, fx sama dengan min tan 3x, maka u nya itu tan 3x dan v nya adalah 3x. Turunan dari tan 3x atau u aksennya sec kuadrat 3x, dan turunan dari 3x atau v aksennya sama dengan 3. Sesuai rumusnya tadi, f aksen x sama dengan k dikali v aksen dikali u aksen, itu sama dengan min 3 kali sec kuadrat 3x. Lalu saja kita masukkan x nya itu 2pi per 3, jadi min 3 sec kuadrat 3 dikali 2pi per 3, di min 3 sec kuadrat 360 derajat, di 3 dikali 1 per cos kuadrat 360 derajat, itu sama dengan 3 min 3 dikali 1 sama dengan min 3. Dan nomor 4, fx sama dengan setengah kosekan 2x, mana u adalah kosekan 2x dan v nya itu 2x. Turunan dari kosekan adalah kosekan 2x dikali min cot 2x, dan v aksen dari v tadi 2x itu sama dengan 2. Sesuai dengan rumusnya saja, langsung k dikali v aksen dikali u aksen jadi 0 dikali kosekan 2x, jadi setengah dikali 2 dikali kosekan 2x dikali cot min cot 2x, jadinya min cot 2x dikali kosekan 2x. Langsung saja kita masukkan
dengan X-nya pi per 8, jadi min cot 2 dalam kurung pi per 8 dikali cosec 2 dalam kurung pi per 8. Jadi cot 45 dan cosec min cot 45 dikali cosec 45. Cot itu turunannya adalah 1 per tan dan kosekan itu 1 per sin, jadi 1 tan 1 per tan 45 dikali 1 per sin 45 derajat. Mohon maaf, min 1 per tan 45 derajat dikali 1 per sin 45 derajat. 1 per tan 45 derajat min 1 dikali 2 per akar 2. Jadi hasil akhirnya adalah min akar 2. Lanjut ke dalil keempat, yaitu jika n suatu bilangan bulat positif, k suatu bilangan konstan, dan hx sama dengan k dalam kurung fx pangkat n, dengan fx adalah fungsi trigonometri, maka berlaku h aksen x sama dengan k dikali n dalam kurung fx pangkat n min 1 dikali f aksen x. Langsung saja ke kegiatan 6, tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Itu nomor 1 y sama dengan min 3 cos kuadrat 3x, dan nomor 2 y sama dengan 2 sek pangkat 4x. Langsung saja kita jawab yang nomor 1, y sama dengan min 3 cos kuadrat 3x. Kita jadikan hx sama dengan min 3 dalam kurung cos 3x pangkat 2. Itu dengan k nya itu min 3, kemudian fx nya itu cos 3x, n nya 2 pangkat ya, kemudian f aksen x nya turunannya itu min 3 sin 3x. Langsung saja kita masukkan turunannya, jadi h aksen x sama dengan min 3 dikali 2 dikali cos 3x dikali 3 dikali min sin 3x. Kita rapikan jadi min 9 dikali min sin 6x. Maka hasil akhirnya adalah 9 dikali sin 6x. Dan nomor 2, y sama dengan 2 sek pangkat 4x. Untuk memudahkan kita jadikan hx sama dengan 2 dalam kurung sek x pangkat 4. Dengan k nya itu 2, angkat di depan, kemudian fx nya itu sek x, dan n pangkatnya itu adalah 4, kemudian f aksen x nya turunan dari sek x adalah sek x dikali tan x. Kemudian kita masukkan turunannya aja langsung, 2 dikali 4 dikali sek x pangkat 3 dikali sek x dikali tan x. Kita sederhanakan jadi 8 dikali sek x pangkat 3 dikali sek x dikali tan x. Kegiatan 7 nomor 3, diketahui fx sama dengan 2 sin kuadrat x, tentukan f aksen dengan x nya sama dengan pi. Dan nomor 4, fx sama dengan min tan pangkat 3 2x, tentukan f aksen dengan x sama dengan 0. Langsung saja kita jawab nomor 3, fx nya sama dengan 2 sin kuadrat x. Kita pisahkan jadi hx seperti yang ada di dalil tadi, jadi 2 dalam kurung sin x pangkat 2 dengan k nya sama dengan 2, angkat di depan itu, dan fx nya sin x dan n nya itu sama dengan 2 pangkatnya. Dan f aksen turunan dari sin x adalah cos x. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya tadi, yang k dikali n dalam kurung fx pangkat n min 1 dikali f aksen x, jadi 2 dikali 2 dikali sin x dikali cos x, dan 2 dikali sin 2x. Kemudian langsung saja kita masukkan dengan x nya sama dengan pi, f aksen dengan x sama dengan pi sama dengan 2 dikali sin 2 dikali 180, itu sama dengan 2 dikali sin 360, jadi sama dengan 2 dikali 0, hasilnya adalah 0. Dan nomor 4 tadi, fx sama dengan min tan pangkat 3 2x sama dengan, kalau jadikan hx itu min dalam kurung tan 2x pangkat 3. Jadi k nya itu min 1 dengan fx itu sama dengan tan 2x tadi, kemudian n pangkatnya itu sama dengan 3,
dan turunan dari tan 2x adalah 2 sek kuadrat 2x. Langsung saja kita masukkan ke rumus yang K dikali N dalam kurung Fx pangkat N min 1 dikali F aksen X atau turunan pertamanya. Di K nya tadi min 1 dikali 3 dikali N nya, kemudian dalam kurung tan 2x kuadrat dikali 2 sek kuadrat 2x. Kita sederhanakan menjadi min 3 tan 2x kuadrat dikali 2 sek kuadrat 2x. Kita masukkan nolnya tadi, min 3 dikali tan 2 dalam kurung 0 kuadrat dikali 2 sek kuadrat 2 dalam kurung 0. Maka hasilnya adalah min 3 dikali 0 dikali 0 dikali 1 dikali 1. Ya sudah ketemu tadi hasilnya 0, maka langsung saja karena ini dikali semua, itu hasilnya sudah pasti 0. Dalil kelima, jika f dan g adalah dua fungsi trigonometri dengan f aksen x dan g aksen x ada dua fungsi h, didefinisikan sebagai h x sama dengan fx tambah kurang gx, maka berlaku h aksen x sama dengan f aksen x tambah kurang g aksen x. Kegiatan 8, terdapat 2 poin. Poin pertama soalnya yaitu untuk gx sama dengan cos x min 5 tan 5x, tentukan g aksen x. Poin 2, jika gx sama dengan 3 sin x kurangi cos x, tentukan g aksen pi per 3. Untuk langkah penyelesaian seperti yang tertera di layar. Dan nanti untuk poin pertama hasil akhirnya yaitu min sin x min 25 sec pangkat 2 5x. Untuk poin nomor 2 nanti jawabannya yaitu 3 plus akar 3 per 2. Dalil ke-6, jika x sama dengan fx dikali x, f dan g fungsi trigonometri yang diferensiabel di x, maka berlaku h aksen x sama dengan f aksen x dikali gx ditambah fx dikali g aksen x. Kegiatan 9, terdapat 2 poin. Soal pertama yaitu diketahui fx sama dengan cos x sec 2x, tentukan f aksen x. Poin nomor 2, diketahui fx sama dengan sin 3x cos 3x, tentukan f aksen pi per 3. Untuk langkah penyelesaian yaitu soalnya yang nomor pertama, fx sama dengan cos x sec kuadrat x, dan untuk keterangannya yaitu u sama dengan cos x, v sama dengan sec 2x, u aksen sama dengan min sin x, v aksen sama dengan 2 sec 2x tan 2x, f aksen x sama dengan u aksen dikali f ditambah u dikali v aksen, dan nanti tinggal dimasukkan saja sesuai keterangan yang di layar. Poin nomor 2, fx sama dengan sin 3x cos 3x. Untuk keterangan u dan v yaitu u sama dengan sin 3x, v sama dengan cos 3x, u aksen sama dengan 3 cos 3x, v aksen sama dengan min 3 sin 3x, dan nanti hasil akhirnya yaitu 3. Dalil ke-7, jika hx sama dengan fx per gx, f dan g fungsi trigonometri yang diferensiabel di x, serta x tidak sama dengan 0 untuk setiap x anggota R, maka berlaku h aksen x sama dengan f aksen x dikali gx dikurangi fx dikali g aksen x per gx pangkat 2. Kegiatan 10, terdapat 2 poin. Poin pertama yaitu jika fx sama dengan sin x per sin x plus cos x, tentukan f aksen x. Poin nomor 2, jika fx sama dengan sin x per cos x aksen, tentukan f aksen dalam kurung pi per 3. Untuk langkah penyelesaian seperti yang tertera dalam layar dengan keterangan yaitu u sama dengan sin x, v
V sama dengan sin X plus cos X, U aksen sama dengan cos X, V aksen sama dengan cos X min sin X. Dan nanti hasilnya yaitu 1 per cos X plus sin X. Poin nomor 2, fx sama dengan sin X per cos X. Untuk keterangannya yaitu U sama dengan sin X, V sama dengan cos X, U aksen sama dengan cos X, V aksen sama dengan min sin X. Dan nanti dimasukkan untuk hasil akhir yaitu 4. Dalil ke-8. Jika Y adalah suatu fungsi U, misalnya Y sama dengan FU, dan jika U adalah suatu fungsi X, misalnya U sama dengan GX, maka Y sama dengan FU sama dengan F G dalam kurung X, dan DY per DX sama dengan DY per DU kali DU per DX. Kegiatan 11 ada 2 poin. Yang pertama yaitu diketahui fx sama dengan 5 sin dalam kurung x kuadrat plus 2x. Tentukan f aksen x. Poin 2, diketahui f dalam kurung x sama dengan akar cos 3x. Tentukan f aksen dalam kurung 1/9pi. Jawab. Poin pertama yaitu fx sama dengan 5 sin dalam kurung x kuadrat plus 2x. Dan nanti jika diselesaikan dengan cara yang tertera di layar, hasil akhirnya yaitu cos kuadrat x plus cos 2x dikali 10x plus 10. Poin nomor 2, fx sama dengan akar cos 3x. Ya, itu nanti kita selesaikan dulu f aksen x. Kemudian setelah itu baru kita masukkan ke f aksen pi per 9 sama dengan min 3 akar sin 60 per 2 sin 60, dimana sin 60 yaitu akar 3/2. Jadi nanti tinggal dimasukkan saja dan ketemu jawabannya yaitu min 1 akar 3 akar 3 per 2. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam penyampaian terdapat suatu kesalahan, kami kelompok 5 mengucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.